Perkenalkan, nama saya Nota Soni Putra, NIM F1S11908. Pada saat ini saya akan eh, menjelaskan bagaimana cara menghitung NWC, FIM, stepping stone, dan modi pada transportasi masalah. Sebelum kita masuk ke soalnya, saya matikan terlebih dahulu kamera saya biar teman-teman bisa fokus ke materi dari pertanyaannya. Berikut ini adalah contoh soal dari eh, transportasi masalah, yaitu PT Sony Bahagia Tbk memiliki 4 buah gudang G1, G2, G3, dan G4 dengan pasar tujuan sebanyak 4 daerah pasar, yaitu PR1, PR2, PR3, dan PR4. Kapasitas dari 4 gedung yang disusun secara berurutan mempunyai kapasitas yaitu 250 ton, 400 ton, 330 ton, dan 120 ton. Sedangkan permintaan pasar secara berurutan mempunyai nilai 370 ton, 430 ton, 132 ton, dan 168 ton. Tentukan biaya angkut dari setiap gudang ke pasar. Nah, di sini kita akan menggunakan 4 metode. Yang pertama NWC, yang kedua FAM, yang ketiga stepping stone, dan yang keempat MODI. Nah, kita hitung yang pertama dulu adalah NWC. Nah, di sini sudah ada tabelnya dari tabel G1, G2, G3, G4, dan PR1 sampai PR4. Kita copy saja di sini. Langkah pertama kita masukkan dulu kapasitas gudang dan permintaan pasar. Di sini kita kasih kapasitas gudang. Kapasitas gudang. Kapasitas gudang yang pertama adalah 250, 400, 330, dan 120, dan 120 ton. Selanjutnya kita masukkan permintaan pasar. Kita masukkan yang pertama itu 370, yang kedua itu 430, yang ketiga 132, dan 168 yang terakhir. Nah, sudah ada. Nah, di sini kita totalkan dari kapasitas gudang dan permintaan pasar. Kalau kita totalkan hasilnya adalah 1100. Nah, selanjutnya kita akan menghitung NWC. Karena NWC itu namanya northwest corner. Nah, berarti kita mulai dari northwest, berarti bagian sini. Nah, ini kita biar gampang saja kita kasih di sini satu section. Sisa itu jangan, kita copy saja lagi. Nah, kita copy. Kita masukkan di sini sectionnya itu agar mempermudah kita, yaitu sisa
dan ini juga sisa. Kita masukkan yaitu total dari kapasitas gudang dikurangi dengan jumlah dari tabel ini, dari total produksi. Nah, kita seret saja. Ini juga sama. Nah, ini kita delete saja. Nah, oke. Dari tabel sebelah kiri ini, kita mulai berarti dari sini ya, northwest corner. Berarti mulai dari sini. Nah, dari antara kapasitas gudang dan permintaan pasar, yang paling kecil adalah kapasitas gudang. Maka yang ditulis duluan yaitu kapasitas gudang, itu 250. Otomatis di sini sisa 0, maka bagian G1 untuk kolom G1 ini kita kasih nilainya 0 karena sudah tidak ada nilai lagi yang bisa dimasukkan. Nah, selanjutnya kita isi G2. Karena di sini lebih besar lebih kecil sisa ini dibandingkan nilai kapasitas gudang, maka yang kita tulis adalah 120, yaitu punyanya permintaan pasar. Kita tulis 120. Nah, karena ini 0, maka ini tidak bisa diisi lagi karena tidak ada nilainya sama sekali. Kita kasih 0, kita kasih 0. Oke, selanjutnya kita bandingkan lagi nilai dari permintaan pasar dengan nilai dari kapasitas gudang, mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah kapasitas gudang, 280. Kita masukkan di sini, 280. Oke, setelah itu sama seperti yang ini dan ini, karena sudah tidak ada nilai lagi, maka kita kasih 0. Nah, sisa bagian sini. Nah, kita bandingkan lagi. Ini 150, ini 330. Dari dua ini yang paling kecil adalah 150. Nah, maka kita taruh nilai 150 di bawah 280. Kita kasih 150. Nah, ini sama karena 0, maka ini kita kasih 0 juga karena tidak ada poin yang bisa kita gunakan lagi. Nilai yang kita gunakan lagi. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi. Dari nilai ini dengan ini, mana paling besar? Paling kecil. Yaitu 132. Maka kita tulis lagi 132 di sini. Sama seperti tadi, ini kita kasih 0. Oke. Nah, masih ada nih nilai di sini. Jangan kasih 0, jangan kita kasih 0. Maka kita bandingkan lagi. 168 dengan 48, mana yang paling kecil? 48. Nah, kalau paling kecil 48, maka kita kasih di sini 48. Otomatis di sini sisa 120 dan di sini sisa 120. Maka kita isi saja di sini 120. Nah, setelah mendapatkan jumlah ini, hasil dari tabel NWC, maka kita masukkan ke perhitungan. Kita masukkan ke perhitungan NWC. Nah, yang pertama, di sini nilainya tadi 70, yang ini dikali dengan hasil perhitungan NWC, yaitu 250. Kita klik, maka hasilnya 17.500. Setelah itu, kita masukkan lagi yang ada nilainya saja, jangan yang 0. Kalau 0 ya otomatis 85, kalau kita kali 0 ya hasilnya 0. Jadi lebih baik yang ada iniannya, yang ada hasil perhitungannya aja, yaitu yang ada nilainya. Kalau 0 dikali dengan bilang apapun kan hasilnya tetap 0.
Selanjutnya yaitu yang punyanya G2. Di sini ada 65, di sini 120, maka G2, per 1 di hasilnya 65 dikali dengan G2 per 1 hasil NWC, yaitu 120. Oke, kita enter saja. Nah, selanjutnya G2, per 2. Di sini hasilnya 55. Di sini setelah kita menghitung menggunakan NWC hasilnya 280. Maka 55 dikali dengan 280. Maka hasilnya 15.400. Nah, selanjutnya 150 dengan 95. Kita sama seperti 3 sebelumnya. Kita kalikan lagi. Dia di kolom 2 di baris ketiga, yaitu 95 dikali dengan 150. Kita enter, maka hasilnya 14.250. Nah, selanjutnya kita ke sisi kanan, ke sampingnya, karena di bawahnya sudah tidak ada nilai lagi. Nah, selanjutnya kita eksekusi bagian 132 ini, yaitu 100 ini dikali dengan 132. Maka hasilnya menjadi 13.200. Selanjutnya kita kalikan lagi. 75 dikalikan 48. Jangan diteruskan yang bagian 0 ini, karena ya hasilnya percuma saja, hasilnya 0 karena tidak ada nilai. Nah, maka kita hitung, yaitu 75 dikali dengan 48. Kita mulai hitung, yaitu 75 kali 48. Maka hasilnya 3.600. Nah, selanjutnya kita turun ke bawah, yaitu pada G4, per 4. Karena dari baris G4 hanya per 4 lah yang punya nilai. Maka kita masukkan nilai yang ada di per 4 ini, yaitu 95, dikalikan dengan per 4 yang hasil perhitungan NWC, yaitu 120. Nah, hasilnya sudah ditemukan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua. Total perhitungan NWC. Nah, ini kita jumlahkan saja, yaitu sum 17.500 kita jumlahkan saja sum 17.500, 7.800, 15.400, 14.250, 13.200, 3.600, dan yang terakhir 11.400. Kita enter, maka hasilnya seperti ini. Apakah ini sudah biaya angkut optimum? Tentu belum, karena kita masih bisa mencari yang solusi optimum pada bagian MODI. Nah, selanjutnya kita akan menghitung FAM, perhitungan FAM. Kita copy saja ini soalnya. Nah, di sini kita masukkan permintaan pasar seperti yang NWC.
permintaan pasar. Di sini kita merge, jangan deh. Nah, di sini kita isi dengan permintaan pasar seperti NWC. Di sini kita isi permintaan kapasitas gudang. Di sini kita isi kapasitas gudang. Kita turunkan saja. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung FAM. Kita mulai dari selisih yang pertama. Selisih 1 bagian sini. Nah, dari baris G1 ini, yang mana yang paling kecil? Yaitu 45 dan 70. Maka 70 dikurangi dengan 45. Selanjutnya adalah G2-nya. Yaitu antara 55 dan 35. Berarti 55 dikurangi dengan 35. Selanjutnya G3 antara 75 dan 50. Maka 75 dikurangi dengan 50. Ini antara 76 dan 60. Maka sedangkan 76 dikurangi dengan 60. Nah, ini selanjutnya kita cari di sini selisih 1. Kita cari selisih 1 di sini. Maka kita hitung juga yang paling kecil adalah 50 dengan 60. Berarti 60 dikurangi dengan 50. Ini kita taruh tengah. Nah, selanjutnya 55 dan 83. Berarti 83 dikurangi dengan 55. Selanjutnya 76 apa? Selanjutnya 45 dan 76. Berarti 76 dikurangi dengan 45. Selanjutnya 35 dan 75. Berarti 75 dikurangi dengan 35. Nah, dari selisih 1 ini yang paling besar adalah 40. Oh iya, ini belum dimasukin ya. Kapasitas gudangnya itu 370. 430. 430. 132, 168. Yang ini 250, 400, 330, 120. Oke. Ini tadi jumlahnya itu 1100. Nah, kita ulangi lagi ya. Dari nilai ini yang paling terbesar adalah 40, maka ini kita blok aja. Yaitu sesuai barisnya. Yang selanjutnya adalah menghitung selisih 2. Kita bikin di sini selisih 2 sama seperti tadi, yaitu 70 dikurangi dengan 45. Nah, terus, ini karena udah dipakai nih, tidak boleh dipakai lagi. Maka kita cari angka lain yang lebih kecil lagi. Yang kecil tapi, nah ini udah dipakai nih. Nah, maka kita cari angka yang terkecil lain, yaitu 65 dengan 55. Maka 65 dikurangi dengan 55. Selanjutnya, kita hitung lagi. Nah, 75 juga udah dipakai. Kita cari lain angka yang mempunyai hasil yang terkecil lain, yaitu 95 dengan 50. Maka 95 dikurangi dengan 50. Nah, di sini 76 dengan 60.
Nah, kita masukkan juga di sini selisih 2. Yaitu sama aja ya. Ini kita copy saja. Sama aja ya. Gak apa-apa, kita hitung aja. Berarti 60 kurang 50. Ini 83 kurang 55. Ini 80 kurang 45. Ini negatif. Ini kita isi strip aja ya. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai terbesar. Itu 45. Berarti kita blok saja. Nah, ini tidak boleh dipakai lagi ya. Nah, setelah itu kita masuk ke selisih ketiga. Ini kita copy saja ya guys. Ini kita copy aja ke sisi sebelah kanannya aja ya. Nah, ini kita no fill saja, jangan ada ya. Ini kita delete. Kita hitung di sini sisa. Sama dengan ini dikurangin jumlah dari ini tambah ini. Ini juga kita taruh sisa. Berarti ini sama dengan ini dikurangi dengan jumlah dari ini ya. Nah, ya. Ini kita taruh tengah aja biar lebih menarik. Nah, untuk memasukkan data ke sini, kita masukkan data dari per4 dulu ya, yang 40 ini. Dari 90, 35, 75, dan 95, nilai terbesarnya, nilai terkecilnya adalah 35. Maka kita taruh di sini 3, nah di bagian sini 35 kan. Nah, di sini antara permintaan pasar dengan kapasitas gudang yang terkecil adalah 168, maka di sini 168. Nah, ini 0, berarti ini tidak boleh dipakai lagi. Nah, selanjutnya yang 45 tadi, yang terkecil adalah 50. Maka kita isi di sini 370. Maka ini tidak boleh digunakan lagi. Nah, selanjutnya kita hitung selisih 3. Yaitu yang paling kecil lagi. Ini karena dipakai, kita ganti yang terkecil lagi. Yaitu 65 dengan 60. 65 dikurangi dengan 60. Selanjutnya ini juga kita hitung, yaitu 83 dikurangi dengan 55. Nah, ini 80 dikurangi dengan 45. Ini minus. Selanjutnya yang ini 70 dikurangi dengan 45. Nah, selanjutnya selisih 3. Yaitu 65 dikurangi dengan 55.
Selanjutnya, oh ini udah terisi, berarti minus saja. Ini 76 dengan 60. Nah, dari selisih 3 ini yang terbesar adalah 35 ini. Nah, kita blok aja. Nah, dari 40, 80, dan 76, yang terkecil adalah 45. Maka kita isi di sini. Nah, di sini 45. Nah, di sini kita bandingkan lagi. Di sini 250. Di sini 132. Yang terkecil adalah 132. Maka kita masukkan di sini 132. Di sini 0. Tidak boleh diisi lagi karena sudah tidak ada nilai lagi dari permintaan pasar. Nah, sisa di kapasitas gudang. Nah, kita cari lagi. Itu selisih 4. Selisih 4 kita hitung. Ini sama dengan 65 dikurangi 60. Ini kita kasih tengah aja. Nah, ini sama dengan 83 dikurangi 85. Dengan 55. Ini minus, ini minus. Selanjutnya adalah selisih 4. Ini. Nah, ya. Selanjutnya adalah selisih 4. Tersisa 85 dan 70. Maka kita kurangi aja. 85 dikurangi dengan 70. Nah, ini tersisa 65 dengan 55. Maka kita kurangi aja dengan 65 antara 55. Ini minus karena tidak ada data lagi. Nah, selanjutnya G4. Kita hitung aja. 83 dikurangi dengan 60. Dengan 23. Nah, kita bandingkan lagi. Di selisih 4 ini yang paling besar adalah 28. Maka kita hitung yang bagian 28. Nah, kita masuk ke tabel ini lagi. Nah, kita bandingkan lagi. Ya. Dari ini, mana data yang paling kecil? Yaitu 55. 55. Nah, di sini ada 232. Di sini ya berarti 232 dan 430. Kita bandingkan. Yang paling kecil adalah 232. Nah. Oke nih. Berarti ini masih bisa diisi. Nah, kita hitung dulu. Selisih 5 itu 65 dikurangi 60. Ini minus. Selisih 5. Itu 70. 65. Ini minus atau strip. Ini 60. Yang terbesar adalah 70. Kita kasih tanda. Nah, ini kita kasih tanda. Nah, selanjutnya kita menghitung selisih 6 agar semuanya terbagi rata. Selisih 6 ini tidak boleh dipakai lagi. Tidak boleh dipakai lagi. Nah, di sini kita masukkan itu 65. Di sini 60. Selisih 6 ini berarti 65 dikurangi dengan 60. Ini minus. Ini kasih di tengah saja. Ini yang terbesar mana? Berarti 65. Ini kita kasih shading lain.
Selanjutnya selisih 7. Tersisa 60. Ini minus minus minus. Ini selisih 7. Ini minus. Karena sudah ada datanya. Tersisa ini. Maka ini kita masukkan dengan 60. Nah, ini kita ambil aja salah satunya, sama aja. Nah, selanjutnya kita masukkan data-data yang data-data tersebut di sini. Oke, kita urutkan dulu. Ini kan sudah semua nih. Selanjutnya masih ada sisa nih. Oh, sorry. Ini 330, sorry. Nah, ini 330, ini tidak boleh diisi lagi ya. Nah, tersisa di sini 40. Berarti kita cari di sini nih. 70, 65, 60. Mana yang lebih duluan? Atau kita mulai dari 0 aja. Kita mulai dari 0 aja. Kita seleksi lagi. Dari 40, yang terkecil adalah 35. 35. Nah, berarti di sini 168 dibandingkan 400, yang paling kecil adalah 168. Ini otomatis habis. Oke, selanjutnya selisih 2, yaitu 45. Bagian sini 50, 95, 100, yang paling kecil adalah 50. 50 berarti di sini. Nah, 330 dibanding 370, yang paling besar, yang paling kecil adalah 330. Berarti di sini 0. Tersisa 40. Nah, selanjutnya selisih 3, yaitu di sini 45, 80, 76. Yang paling terkecil adalah 45. Di sini berarti. Nah, kita bandingkan lagi. Antara 132 dengan 250, yang paling kecil adalah 132. Berarti di sini 0 dan di sini 0. Nah, selanjutnya setelah ini sudah selesai, kita isi di selisih 4. Selisih 4 ada 85, 55, 83. Yang paling kecil adalah 55. Berarti di sini. Nah, kita bandingkan lagi. Antara 232 dengan 430, yang paling kecil adalah 232. Berarti di sini 0. Karena sudah tidak ada nilai lagi. Selanjutnya, kita ke selisih 5. Selisih 5 cuma satu nilai. Berarti kita taruh sini aja. Nah, kita bandingkan 40 dengan 118. Yang paling kecil adalah 40. Nah, berarti di sini 0. Sudah tidak bisa diisi lagi. Nah, berarti yang di 28 ini bisa kita isi lagi. Yang paling kecil pertama adalah 55. Yang kedua adalah 83. Berarti di sini antara 120 dengan 198. Yang terkecil adalah 120. Baru di sini adalah 78. Nah, sudah ketemu nih. Nah, kita hitung total dari form itu sendiri. Yaitu sama dengan 40 dikali dengan 70. Hasilnya 2.800. Selanjutnya 78 dikali dengan 85. Hasilnya 6.630. Yaitu selanjutnya yaitu 132. 132 dikali dengan 45. Hasilnya 5.940. Nah, ini 0 kali 90 tetap 0. Oke, selanjutnya bagian bawahnya.
0 dikali 65 hasilnya 0. 232 dikali 55. 232 dikali dengan 55. Maka hasilnya 12.760. Ini 0 dikali 80 hasilnya 0. Ini 168 dikali dengan 35. 168 dikali dengan 35. Maka hasilnya 5.880. Selanjutnya, kita hitung G3-nya. Di sini ada nilai, yaitu 330. Maka 330 dikali dengan 50, maka hasilnya 16.500. Nah, yang PR2 dan PR3 di sini 0, maka kita kasih 0 aja. Nah, ini 0 juga. Selanjutnya kita ke G4. Kita ke G4. Ada 83, 55, ada 83. Nah, di sini G4, di sini 0. 0 dikali 60 sama dengan 0. Selanjutnya 120 dikali dengan 83. 120 dikali dengan 83. Dikali dengan 83. Nah, selanjutnya ini 0 dan ini 0. Lalu kita hitung total keseluruhan farmnya berapa? Total keseluruhan farmnya adalah yaitu jumlah dari keseluruhan, yaitu 60.470. Oke, itu cara menghitung farm. Nah, pertanyaan yang kedua, NWC sudah dan farm sudah, sekarang adalah stepping stone. Yaitu stepping stone. Stepping stone. Kita copy saja soalnya. Kita copy, kita pastekan. Nah, kita ambil tabel yang di sini aja. Ini untuk data. Oh, kita pakai hasil NWC aja. Ini kita copy, berarti ini kita copy aja. Perhitungan NWC. Kita copy saja isinya. Nah, kita ini terus kita copy dengan data asli juga. Oke, ini berarti tabel data. Ini tabel NWC. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yaitu stepping stone. Nah, kita copy tabel yang ini. Tabel data ini. Kita kopikan saja. Nah, ini kita kasih biar tidak bingung nantinya. Tabel stepping stone 1. Nah, kita hitung nih. Hitung stepping stone. Nah, stepping stone ini unik. Ibaratkan yang 0 ini
merupakan air, dan sedangkan yang ada angka merupakan batu. Nah, kalau yang di sini kita ikuti searah jarum jam atau juga bisa berlawanan dengan arah jarum jam. Positif, negatif, positif, negatif. Dan ini kembali ke positif. Nah, kita hitung. Yaitu karena di sini titik nolnya ada di sini, G1, PR2, maka kita hitung di situ dulu. G1, PR2. Nah, kita masukkan sesuai dengan tabel data. G1-nya positif. PR2 G1 positif, berarti positif 85. Selanjutnya PR-nya 250. Loncat ke sini berarti negatif. Berarti 70. Berarti min 70. Turun ke bawah positif. Berarti di sini positif 65. Selanjutnya di sini ini positif, negatif, positif. Ini negatif, berarti negatif 5. Negatif 5. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Dia mendapatkan hasil yaitu 25. Nah, selanjutnya kita hitung yang ini, G3 PR1. G3 PR1. Yang pertama di sini. Kita menuju ke sini. Ini positif G3. Positif 50. 50 di sini kita tulis. 50 di sini negatif, ke arah sini negatif 95. Negatif 95. Selanjutnya kita naik ke atas, berarti positif. Positif berapa? 95, positif 55. 55. Selanjutnya kita geser ke kiri, ke arah sini. Berarti 95, 55. Di sini 65, berarti negatif 65. Kita sum, kita tarik aja, hasilnya negatif 55. Selanjutnya yaitu menghitung bagian sini, G2 PR3. G2 PR3. Nah, selanjutnya G2 PR3. Nah, di sini 0, berarti boleh dari sini, berarti positif 80. Selanjutnya, PR2, G2. Yang ini, 280, berarti negatif 55, negatif 55. Selanjutnya, ke bawah. 55 turun ke bawah, berarti 95, positif 95. Selanjutnya ke kanan, ke 100, berarti negatif 100. Maka hasilnya 20. Oke, selanjutnya ke G4 PR3. G4 PR3. G4 PR3. Nah, di sini 76. 76 positif 76. Geser ke kanan negatif 95. Naik ke atas positif 75. Geser ke kiri negatif 100. Maka hasilnya adalah 4 min 4. Nah, dari hasil tabel stepping stone yang pertama ini ada nilai minus. Maka agar kita menghindari nilai minus ini, kita lakukan tabel perbaikan pada tabel stepping stone ini, yaitu
dari tabel NWC ini, kita copy saja. Dari tabel NWC ini, dari mana yang paling besar, yaitu G3 PR1. Berarti otomatis G3 PR1 bagian sini berarti ya. Nah, dari G3 PR1, yang paling, yang ini, dari tabel NWC ini, negatif yang terbesarnya ada di, negatif terkecilnya ada di 120. Berarti ini ditambah 120, dikurangi, karena ini tadi negatif, berarti 150 dikurangi dengan 120, berarti 30. Ini jadi 400, karena 280 ditambah 120, 480. Ini berubah jadi nilainya 0. Nah, kita masukkan lagi nih hasil hitung stepping stone-nya ini. Nah, ini kita pinjam tabel yang sebelah sini. Kita pinjam, kita taruh sini. Ya. Nah, tabel stepping stone. Ini kita taruh sini berarti ya. Kita cut, kita taruh sini. Nah, dari tabel stepping stone yang ini, tabel NWC ini kan berubah nih. Berarti kita hitung ulang lagi dari awal. Itu dengan cara kita mulai dari awal lagi, yaitu G1 PR2. G1 PR2 berarti sini. Berarti 85. Terus di sini, nah kita hapus saja deh. Nah, ya. Ini juga kita hapus. Nah, G1 PR2. Di sini positif 85. Turun ke bawah. Jadi negatif 480. Turun ke bawah lagi jadi positif 30. Terus 30 geser ke kiri, ke sini, ke 120, berarti negatif 120. Nah, setelah itu kita lompat di sini. Karena ini kita anggap ini air gitu. Jangan sampai kita masuk ke air yang ini, tapi kita kembali lagi ke air ini. Nah, kita berarti 85, 480, 30, 120. Berarti di sini. Sorry. Ini 85. 4 berarti di ini 55, negatif 55. Negatif 55, di sini 95. Di positif 95. Di sini geser ke kiri negatif 50. Naik ke atas di sini berarti positif 70. Nah, ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan 145. Oke. Oh, ini dimasukin juga. Ini 65, sorry. 65. Ini 65, 70. Dan ini jumlah keseluruhan. Ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, ini min 70. Oke, selanjutnya. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita isi yang ini. 0, 480, 120, 30. Itu yang ini. G2 PR1. G2 PR1. Oke.
Kita mulai dari sini. Berarti positif 65. Yang kedua, geser ke kanannya. Di sini berarti negatif 55. Terus di bawahnya positif 95. Geser ke kirinya, negatif 50. Maka ini kita jumlah. Sum. Nah, selanjutnya adalah G2 PR3. G2 PR3. Kita cari, yaitu yang ini. Nah, kita masukkan. Ini berarti baris ketiga PR3, yaitu baris 2 PR3, kolom ketiga. Itu 80. Ini berarti positif 80. Di sini negatif, berarti negatif 55. Di sini positif, berarti positif 95. Di sini negatif, berarti negatif 100. Sama, kita jumlahkan saja. Maka hasilnya 20. Selanjutnya adalah G4 PR3. Kita mulai dari sini. Berarti positif 76. Di sini negatif nih. Berarti negatif 95. Selanjutnya di sini naik, berarti positif 75. Selanjutnya di sini geser ke kiri, berarti negatif 100. Kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah min 44. Masih ada negatif. Kita ulangi lagi. Tabel perbaikan lagi. Kita copy saja tabel NWC ini. Kita copy. Kita taruh sini. Kita masukkan di sini. Kita masuk ke tabel NWC lagi. NWC lagi. Oke. Di mana tadi permasalahannya? Di G4 PR3. Berarti di sini ya. Kalau di sini kita ubah lagi. Nah, dari 132, 48, dan 120, negatif yang terkecil adalah berarti antara 132 dan 120, berarti 120. Berarti ini 120. Ini 120 dikurangi dengan 120, berarti 0. Ini 120 ditambah 48, berarti 168. Ini 132 dikurangi 120. Berarti hasilnya 12. Nah, setelah itu kita masukkan lagi ke tabel stepping stone ini. Nah, ini belum kita taruh ya. Tabel perbaikan stepping stone 1. Kita copy. Kita copy, kita taruh di sini. Mau terlalu gede ya. Kita taruh sini aja. Kita taruh sini, kita perbesar lagi. Nah, kita mulai lagi. Karena yang berubah baris ini, berarti ini berpengaruh ini. Nah, kita ulang mulai dari sini saja. Oh, atau kita mulai dari awal aja lagi ya. Nah, kita mulai dari awal lagi. Kita ini hapus saja. Kita hapus. Nah, kita mulai dari awal. Kita mulai dari sini. Berarti 85. Positif 85. Turun ke bawah berarti negatif 480. Berarti di sini
negatif 5, 5. Terus turun ke bawah lagi, positif 9, 5. Terus geser ke kiri dia. Berarti negatif 50. Terus naik ke atas, positif 6, 5. Naik ke atas lagi, negatif 70. Berarti hasilnya sama dengan sum dari nilai tersebut adalah 70. Nah, selanjutnya adalah G2 PR1. G2 PR1 berarti ini, yaitu 65, negatif 55, positif 95, negatif 50. Maka hasilnya adalah 55. Nah, selanjutnya adalah G2 PR3. G2 PR3, G2 PR3 berarti di sini. Kita sesuaikan lagi, ya. Berarti di situ. Berarti positif 80, negatif 55, positif 95, negatif 100. Maka hasilnya adalah 20. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya karena di sini berubah, maka kita mulai dari sini. Berarti bukan G4 PR3 lagi, melainkan G4 PR4. Nah, berarti kita mulai dari sini. Sini berarti ya. Nah, berarti ini positif 95. Naik ke atas, negatif 75. Nah, negatif 75. Geser ke kiri, berarti positif 100. Turun ke bawah, negatif 76. Apakah ada nilainya yang negatif lagi? Tidak. Nah, maka hasil ini sudah sesuai. Tuh. Maka bisa kita hitung. Hasil dari perhitungan hasil total perhitungan stepping stone. Ini kita bikin wrap text saja. Nah, kita hitung. Kita sesuaikan di sini. 250 dikali dengan 70. 250 dikali 250 dikali dengan 70. Maka hasilnya 17.500. Selanjutnya, ini karena 0, 0, 0, maka hasilnya 0 juga. 0, 0, dan 0. Nah, selanjutnya, G2. Karena ini 0, maka 0. Ini 480 dikali dengan 55. Berarti 480 dikali dengan 55 hasilnya 26.400. Nah, di sini 0 juga. 0 dan 0. Selanjutnya, nah di sini banyak angka nih. Berarti ini 120 dikali dengan 50. Selanjutnya 30 dikali dengan 95. Selanjutnya 12 dikali dengan 100. Selanjutnya 168 dikali dengan 75. Nah, ini kan 0, maka 0 juga hasilnya. Nah, selanjutnya ini 120 dikali dengan 120 dikali dengan 76. Salah. 120 dikali dengan 76.
Enter. Karena di sini 0, maka di sini hasilnya 0. Maka kalau kita hitung hasil total perhitungan stepping stone titik 2, kita sum aja. Sum jumlah dari ini semua, yaitu 75.670. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan yang stepping stone. Sekarang kita mengerjakan yang modi. Nah, modi. Ini kita copy aja soalnya dari sini, beserta tabel NWC-nya. Karena kita nanti akan menggunakan tabel NWC. Kita copy tabel NWC-nya. Oke. Terlalu besar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke modi. Kita masuk perhitungan modi. Tabel modi 1. Kita tebalkan. Kita copy saja ini. Kita copy. Nah, selanjutnya kita mencari solusi awal dari modi itu sendiri. Yang pertama kita mencari dulu nih U1 dan V1-nya. Nah, ini kita taruh di sini V1, V2, V3, dan V4. Di sini kita taruh U1, U2, U3, dan U4. Mantap. Nah, untuk catatan, setiap U1 pada modi itu ini bernilai 0. Berarti U1 udah pasti nilainya 0. Nah, selanjutnya kita hitung nih. Ada rumusnya. Yaitu U1 ditambah V1 sama dengan sabar. Sepertinya saya harus butuh tabel itu ya. Kita tabel data itu belum kita copy ternyata. Tabel data. Nah, ini tabel data kita. U1 ditambah V1 sama dengan ini. Hasil dari G1 dengan PR1 berarti 70. Selanjutnya, kita akan hitung nih. Yaitu U1-nya berapa? 0. Berarti 0 ditambah, kita akan mencari V1-nya. V1-nya kita buat tetap sama dengan hasilnya 70. Hasil dari U1 tambah V1 hasilnya 70. Selanjutnya, kita
melakukan pindah tempat. Nolnya geser ke kanan. Yaitu 70 kurang 0. Berarti V1 kurang hasilnya sama dengan 70. Oke. Kita ini aja. Nah, berarti V1-nya sama dengan 70. Selanjutnya, yaitu yang ada ini lagi. Angkanya saja, jangan yang ini. Kalau yang ini nanti saja, karena ada rumus yang lain ya. Kita kan ingin menentukan U1 dan U dan V-nya dulu. Selanjutnya, yaitu U2 ditambah V1. Karena di sini U2 V1. Nah, sama dengan kalau di sini berapa hasilnya? Kalau U1 tambah berarti 65. Sama dengan 65. Berarti U2-nya berapa? U2-nya justru yang kita cari. Nah, U2 ditambah V1-nya tadi udah ketemu. Berapa? 70. Berarti 70 sama dengan 65. Berarti U2-nya sama dengan min 15. U2-nya berarti sama dengan min 15. Nah, selanjutnya adalah yang bagian sini, yaitu U2 kan ini ya, barisan U2 ditambah barisan sini berarti V2 sama dengan hasilnya di sini berapa? Kalau U2 tambah V2 yaitu ini berarti 55. Nah, selanjutnya kita masukkan U2-nya berapa tadi? Yaitu min 15 ditambah yang kita cari yaitu V2 sama dengan kita masukkan di sini 55. Nah, selanjutnya kita cari hasil V2 tersebut. Hasilnya sama dengan 70. Nah, selanjutnya kita turun ke bawah. Berarti U3, ini kan sectionnya U3. Berarti U3 ditambah ini V2. V2 sama dengan kalau kita tambah U3 tambah V2-nya berapa hasilnya? U3 ditambah V2 berarti 95. Berarti 95. Kita selanjutnya U3-nya berapa? Itu yang kita cari. Berarti U3-nya kita tetap. Nah, V2-nya tadi berapa? 70 sama dengan 95. Maka U3-nya berapa? 95 kurang 70 yaitu 25. Nah, kita geser ke kanannya, yaitu U3 V3. Di U3 ditambah V3 sama dengan berapa? U3 ditambah V3 berarti 100. Selanjutnya kita masukkan. Kita ganti. U3-nya tadi udah ketemu, berarti 25. Ditambah V3 yang kita cari. Sama dengan 100. Selanjutnya, maka kita ketemu hasilnya. Berarti V3 sama dengan 100 dikurangi 25 berapa? 75. Nah,
Kita geser ke sini. Berarti U3 V4. Kita cari berarti V4 sekarang. U3 ditambah V4. Hasilnya berapa? 75. Berarti U3 tambah V4 sama dengan 75. Selanjutnya kita ganti. U3-nya berapa tadi? 75. Ditambah V4-nya yang dicari. V4 sama dengan hasil dari 75 itu. Apa? Hasil dari U3 tambah V4 sama dengan 75. Maka V4 sama dengan 0. Ini U3 tambah V4. 75. Selanjutnya kita cari yang bawahnya, yaitu U4 V4. Kita masukkan U4 ditambah V4. Berapa hasilnya kalau misalnya itu ditambah 95. 95. Berarti selanjutnya adalah kita hitung U4 yang kita cari, sedangkan V4-nya sudah ada, yaitu 0. Sama dengan 95. Maka selanjutnya adalah U4 sama dengan berapa? 95. Selanjutnya kita masukin saja hasil-hasilnya. Berarti U2-nya berapa? Min 15. U3-nya berapa? 25. U4-nya berapa? 95. Kita masukkan lagi yang V1-nya. V1-nya berapa? 70. V2-nya berapa? 70 juga. V3-nya 75. Dan yang terakhir V4-nya. V4-nya berapa? 0. Oke. Selanjutnya masuk ke modi tahap kedua. Kita copy saja. Nah, setelah itu kita akan menghitung yang kosong ini. Nah, yang kosong-kosong ini kita masukkan aja biar tidak salah. K12, K13, K14, K23, K24. Berarti ini K31. 31. Ini berapa ini ya? 41. 41. Ini 42. Ini 43. Nah,
Oke. Ini kita kasih tanda aja ya, biar lebih mempermudah. Oke. Nah, di sini kita mau punya rumus, yaitu rumusnya itu KIJ sama dengan CIJ dikurangi U ke I dikurangi V I-nya. Nah, berarti kita masuk. Yang pertama itu K12. K12 sama dengan C12 dikurangi, ini berarti U1. U1 ini berarti V1 dikurangi V1 sama dengan, kita masukin nilainya. K12-nya berapa? Berarti K12 sama dengan C12-nya berapa? Oh, belum saya masukin ya ini. Kita ambil dari sini. Bentar, kita copy dulu. Nah, kita kembali lagi ke sini. C12-nya berapa? Berarti ini 85. Berarti 85 dikurang U1-nya berapa? 0. Dikurangi 0. V1-nya berapa? 70. Maka K12 hasilnya 85 dikurangi 70 berapa? 15. Gitu. Selanjutnya yang sampingnya. Kita ikuti yang 00 ya. Kita ke K13. Kita copy saja. K13. Kita ubah jadi C13. Berarti U1 tetap U1. V-nya kita ubah jadi 75, yaitu V3. K13 sama dengan berapa? 45. 45 dikurangi 0. V3-nya berapa? 75. Maka 45 dikurangi 75 hasilnya adalah 30. Negatif 30. Berarti K13-nya negatif 30. Selanjutnya adalah K14. K14 sama dengan C14 U4 V-nya U1 V-nya V4. K14 sama dengan berapa? K14 di atas itu 90. 90 dikurangi 0. U1-nya 0 kan? Nah, V4-nya 0 juga ternyata. Berarti dikurangi 0 juga. Berarti K14 sama dengan 0. Nah, selanjutnya K23. K23, C23
Berarti ini U2. Ini berarti V3, benar. Berarti ini K23. Maka yang kita masuki di sini K23 berarti ini. Berarti 80. 80 dikurangi dengan 75. Karena V3-nya 75. Maka K23-nya sama dengan berapa? 15. Nah, sorry. Ya, 15. 15. K23 sama dengan sorry guys. Berarti ini sama dengan K23 sama dengan 5. Nah, selanjutnya adalah K24. Ini C24. U2 V4. Udah benar, ini K24. Nah, K24 itu berapa nilainya? 35. 35 dikurangi 0. U2-nya berapa? Oh, U2-nya kan ada ya. Oh, negatif 15. Berarti ini plus 15 nih. Plus 15. Kita ulangi lagi. Plus 15. Berarti 80 ditambah 15 dikurangi 75. Hasilnya adalah 20. Ini berarti plus 15. Plus 15 dikurangi 0, maka hasilnya K24-nya yaitu 50. Nah, selanjutnya kita hitung K31. Selanjutnya kita hitung K31. Kita copy saja ini. K31. 31. C31. Berarti U-nya U3. V-nya V1. Benar. Berarti ini K31. Nilainya berapa K31? 50. 50. U-nya berapa? U3-nya berapa? U3-nya 25. Dikurangi 25. V1-nya berapa? V1-nya 70. Berarti K 31 sama dengan 50 dikurangi 25 dikurangi 70. Maka hasilnya 4 min 4, 5. Nah, ini sepertinya salah berarti. Ini U1 dikurangi V2 berarti. Karena di section ini. Nah, V2. Nah, cuman salah di sini doang. Oke. Hasilnya benar. Karena V2-nya 70 benar. Sama-sama 70. Oke. Hati-hati nih guys. Kadang keliru. Selanjutnya kita masuk ke K41. Kita paste saja. Tinggal kita ubah. K41 berarti C41 U4 V1 K41. Nilainya berapa? K41 di sini 60. 60 dikurangi U4-nya berapa? 95. U4-nya dikurangi 95 dikurangi lagi V1-nya 70. Berarti 60 dikurangi 95 dikurangi 70 sama dengan negatif 105.
Nah, selanjutnya kita hitung K42. K42, C42, U4, V-nya V2. Jangan sampai salah lagi, guys. Ini 42. Berarti K42 nilainya berapa? 83. 83 dikurangi U4-nya 95, V4, V2-nya itu 70. Maka hasilnya adalah 83 dikurangi 95 dikurangi 70. Maka hasilnya minus 82. Nah, yang terakhir nih. 43, K43. C43, U-nya U4, V-nya V3. Karena dia di baris ke-3. 43. Nah, kita masukin nilainya berapa? 76. 76. Di sini 95. V3 berapa? 75. Nah, 75. Berarti 76 dikurangi 95 dikurangi 75. Berapa hasilnya? Negatif 94. Nah, berarti ini ada negatif nih. Karena di sini ada negatif, kita tandai yang negatif ya. Ini 1. Dua, 3, 4, 5. Nah, karena ada yang negatif, maka kita akan melakukan teknik stepping stone lagi pada tabel mode ini. Nah, kita copy saja. Kita copy saja. Nah, ini agar kita mempermudah, kita masukin aja angka yang tabel data tadi ya. Yang ini. 70, 85, 45, 90, 70. Berapa tadi? 85, 45, 90. 85, 85, 85, 45, 90 ya? Ya, 90. Selanjutnya ini kita masukin aja. Kita hapus dulu. Ini kita copy aja. Ntar tinggal kita ubah aja data-datanya. Nah, setelah itu kita ganti datanya. Berarti 65, 55, 65, 55, 65, 65, 55, 65, 55, 80, 35, 80, 35, 80, 35. Nah, 80, 35, terus 60, 50, 95, 175. Apa tadi? 50, 95, 100. 50, 10,
95, 100, 75. 75 ya. 60, 83, 76. 60, 83, 76, 95. 76, 95. 76, 95. Nah, ini kita hapus dulu yang ininya. Core shading-nya. Oke. No fill. Yang pertama kita cari negatif. Yang pertama kita cari negatif yang terbesar. Yang pertama kita cari negatif terbesar, yaitu min 105. Berarti perbaikan tabel mode, perbaikan tabel mode KD ini K41, sorry. Ini K41, ini K42, ini K43. Ini K41. K1. Nah, K41 ini ada di mana? Berarti di sini. Ada di sini. Terus kita lakukan yang stepping stone itu. Berarti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, di sini berarti positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Salah. Ini berarti ke sini positif. Negatif. Negatif. Positif, negatif, positif, negatif. Ini negatif, ini positif, negatif. Ini negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ya. Berarti ini ke sini negatif. Di sini ke sini positif. Di sini ke sini negatif. Di sini ke sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, dari semua ini yang terkecil negatifnya mana? Min 48. Berarti kita ubah. Kita ubah berarti menjadi ini 0. Kita buat ulang aja ya. Kita buat ulang. Berarti ini yang tadi, data tadi, ini kita perbaiki di sini berarti. Ini 48 dikurang, berarti dari sini. 0 ditambah 48 berarti 48. Nah, 120 dikurangi 48 sama dengan 72. Nah, ini 280 ditambah 48 berarti 328. Di sini 150 dikurangi 48 berapa? 102. Selanjutnya ini
eh 132 ditambah 48. Berapa hasilnya? 180. Berarti ini 0. Nah, ini 0. Berarti ini 168. Karena 120 ditambah 48. Nah, berarti masalah keempat satu udah kelar nih. Selanjutnya kita masuk ke untuk membetulkan, yaitu nilai terbesar yang kedua, yaitu 94, yaitu di keempat tiga. Kita copy aja lagi. Kita copy. Ini kita copy juga di sini. Nah, selanjutnya adalah K43. 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 Ini kita bersihkan lagi. No fill. Nah, selanjutnya K43. K43 itu berarti di sini. Di sini berarti kita mulai lagi. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Nanti kan di sini, ini kalau kita no fill, sini, ke sini, gitu ya. Kita tidak bisa ke sini karena kita harus melewati ini, tapi nggak ada batu sandungan lagi untuk buat nahan kaki kita, ibaratkan gitu. Nah, kalau di sini kan kita bisa ada batu lagi untuk menahan kaki kita. Nah, selanjutnya kita ubah. Mana negatif yang terbesar? Negatif terkecil. Ini negatif 102, positif 328, negatif 72, positif 48. Negatif, positif, negatif, positif. Berarti ini min 72. Berarti ini jadi plus 72. 102 dikurangi 72. Hasilnya 30. Nah, 328 ditambah 72 sama dengan 400. Ini 0. Nah, 48 ditambah 72 sama dengan 120. Nah, berarti udah benar nih. Tabel mode yang ini sudah selesai. Kan positif, negatif, positif, negatif, positif. Ya. Berarti K43 sudah selesai. Selanjutnya, di mana lagi yang paling besar? Berarti K42. Ini kita copy saja. Ini kita kasih ini aja. Kita copy saja lagi dengan tabel yang sudah diperbaiki di sini.
Ini kita no fill lagi. Ini kita copy paste lagi di sini ya. Nah, selanjutnya kita berarti ini K42. K42. Nah, selanjutnya kita cari nih K42 berarti oh salah berarti tadi ya. Berarti tadi K43. Salah. Kita ulang guys. Sorry. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Salah di sini kita. Salah di sini. Ah, ya. Ini kita taruh no fill. Nah, karena K43 berarti di sini. Berarti naik, turun. Ini no fill. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Jadi arahnya itu kayak gini, guys. Jadi arahnya seperti ini. Ke sini. Ke sini. Ya, seperti itu ya. Berarti sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Ya. Nah, berarti dari sini positif negatif, positif, negatif, positif, negatif. Negatif terkecil adalah 48. Berarti di sini 48 180 dikurangi 48 berapa? 132. Terus ditambah 48 berarti 102 ditambah 48 berarti 150. Naik ke atas 328 dikurangin 48 berarti 280. 280. Nah, 72 ditambah 48 berarti 120. Ini 0. Berarti kalau kita susun lagi berarti ke sini. Nah, gitu ya. Jadi kita copy saja ini. Oh jangan, langsung copy isinya aja. Kan sama saja. Kita copy isinya saja. Nah, di sini sudah kita hilangin lagi. Nah, berarti sudah selesai. K43-nya sudah dibetulkan. Sekarang kita hitung K42-nya. K42-nya berarti sini, 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 sini. Itu ya. Berarti sini kita kasih tanda. Di sini. Ini no fill. Kita kasih tanda di sini. Jadi misalkan kuning ini aja lah. Gitu ya. Nah, ini positif negatif, positif, negatif. Negatif terkecil 48. Berarti di sini 0, di sini 48. Selanjutnya ini positif, berarti 132 ditambah 48. Berarti di sini 180. Nah, ini 150 dikurangin 48. Berarti 102. Dan nih, udah selesai. Yang ke-42-nya masih
ada lagi yang negatif, yaitu minus 45 dan minus 30. Nah, dari K31 dan K13 yang paling gede, minusnya adalah min 45. Berarti kita hitung dulu yang K31. Kita copy dulu. Kita atur ulang. Nah, selanjutnya, ini kita copy ulang deh buat isi bawahnya ya. Terpastikan saja. Kita ubah ini jadi K31. Nah, tabel perbaikan K31. Ini kita hilangkan warnanya. Ini juga. Nah, selanjutnya adalah K31. Berarti di sini K31. Nah, di sini berarti kita bisa kayak gini ya. Nah, seperti itu. Berarti negatifnya sama-sama. Berarti ini 0, ini 0, ini 102, ini 280, 280 ditambah 102. 382, 382. Nah, ini nih. Karena ini ada nolnya 2, berarti gimana tentunya? Agak sulit ini. Jadi kan, sorry, ini 120. Berarti ini 120, ulang. Nah, sekarang kita akan membenarkan K31. Di sini ada 120, 280, dan 102. Yang terkecil negatifnya adalah 102. Berarti kita kasih ini warna, kita shading. Nah, ini berarti jadi 102, ini jadi 0. Nah, ini 280 ditambah 102. Berapa? Jadi 382. 120. Nah, yang ini 120 dikurangin 102. Berapa? Jadi 18. Jadi bisa kayak gini. Nah, yang terakhir nih, yaitu K13. Kita copy saja. Kita hitung ke K13. Ini kita hilangkan shadingnya. K13, 13, baris ketiga. Berarti sini. Nah, baris ini berarti begini susunannya. Bisa ke sini, bisa ke sini. Kita ambil ke sini aja lebih banyak nih. Ke sini. Jangan warna hitam. Ke sini, terus ke sini, lalu ke sini, dan kembali lagi ke atas. Nah, ini kita copy buat isi yang bagian bawah. Nah, berarti ini kita ubah. Ini kita ubah, berarti kan di sini ya.
negatif, positif, negatif, positif. Negatif terkecil adalah 102. Berarti ini 200, ini 102, ini 0. Nah, ini 250 dikurangin 102, berarti 148. Nah, ini 18 ditambah 102 sama dengan 120. Ini 180 ditambah 102, berarti 282. Nah, ini sudah diperbaiki semua nih. Udah selesai, negatif udah tidak ada. Selanjutnya kita ikut totalnya. Total modi. Nah, total modi berarti kita masukin 70 dikali 148. Ini untuk ini. Terus ini 0. Karena 85 kali 0 ya 0. Selanjutnya yaitu 45 dikali 102. Nah, selanjutnya 90 dikali 0 berarti 0. Selanjutnya yaitu 120 dikali 65 yang ini. Nah, selanjutnya kita masukkan semuanya ya. 55 dikali 382. Nah, hasilnya 21.000. Selanjutnya 80 dikali 0 ya 0. 35 dikali 0 0. Nah, terus 50 dikali 0 0. 95 dikali 0 0. Selanjutnya 282 dikali dengan 100. Nah, selanjutnya 75 kali 0 ya 0. Selanjutnya 60 kali 0 0. 83 kali selanjutnya itu 83 kali 48 berapa? 3984. 76 kali 0 ya 0. 95 kali 168 berapa hasilnya? 15.950. 60. Berarti total keseluruhan modi adalah berapa? Kita jumlah semuanya. Kita jumlah semuanya. Dari sini sampai sini. Berapa hasilnya? 91.904. Maka kalau kita bisa kita simpulkan dari soal tersebut, tentukan biaya angkut dari setiap gudang ke pasar. Nah, kita masukkan dulu hasil NWC. Kita lihat tadi hasil NWC berapa? Hasil perhitungan NWC itu 83.150. 83.150. Nah, hasil FAM totalnya itu 60.470. 60.470. Selanjutnya itu stepping stone. 75.670. 75.670. Yang terakhir adalah modi. Modi itu berapa hasilnya tadi? 91.904. 91.904. Berarti kalau misalnya dikesimpulkan, biaya angkut dari setiap gudang ke pasar dengan hasil dengan harga biaya termahal yaitu sebesar 91.904 gitu.
Nah, demikian penjelasan saya mengenai perhitungan NWC, FAM, stepping stone, dan MODI. Terima kasih.